Baik, Shalom. Berjumpa lagi dengan kami, Power Rangers. Dan ini kelompok yang jangan sampai berakhir. Karena di saat ini dunia memerlukan Power Ranger. Baik, terima kasih. Kembali lagi di Dialog Teologi. Dan bersama dengan Ranger-Ranger yang ada pada saat ini. Yang dimana ada Pendeta Dedi Kurniawan. Halo Pendeta Dedi. Oke, thank you kehadirannya. Pendeta Juwiner Kasingku, terima kasih dari Ungklap. Lalu Pendeta Moritz Tumeu, terima kasih join. Dan ada Pendeta Brian Panderot, sama-sama juga dengan kita. Dan terima kasih semuanya. Dan oke, thank you. Dan kita melanjutkan triwulan yang ketiga. Nah, sekarang kita masuk triwulan ketiga. Luar biasa ya, kita sudah lewati triwulan kedua. Walaupun memang kita tidak bisa ikuti dari awal, karena memang pencetus Power Ranger ini baru muncul di pelajaran keempat di triwulan 2. Tapi sekarang kita masuk triwulan 3, kita mulai dari awal kembali dari pelajaran yang pertama yang berjudul Mengapa Bersaksi. Baik, para pemirsa dan pendengar yang setia, sebelum kita lanjut, kita berdoa terlebih dahulu. Saya undang Pendeta Moritz Tumeu untuk pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan atas kesempatan di malam hari ini. Kami boleh bersama Tuhan di dalam acara diskusi lewat online pada malam hari ini. Bila mana kami akan mempelajari pelajaran sekolah sahabat, pelajaran yang pertama dalam kuartal ini. Kami mohon kepada Tuhan, biarlah kuasa dari Tuhan boleh menjadi bagian masing-masing kami. Kami sangat membutuhkan hikmat yang berasal daripada Tuhan, agar bila mana kami akan berdiskusi dalam pelajaran sekolah sahabat ini, hal-hal yang akan kami diskusikan semua itu berkenan di hadapan Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi masing-masing kami, terlebih bagi saudara-saudara kami yang mendengarkan acara ini. Terpujilah namamu Tuhan, kami berdoa ini dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat penebus kami. Amin. Terima kasih Pendeta Moritz Tumeu atas doa bukanya. Baik, kita langsung saja. Triwulan yang ketiga ini, di tahun 2020, Juli sampai September, dengan tema besar, menjalin persahabatan untuk Allah. Sukacita berbagi dalam misinya. Wow, luar biasa. Jadi, menjalin persahabatan untuk Allah. Jadi kita membuat sebuah persahabatan dengan teman, dengan saudara, keluarga, siapapun itu untuk Allah. Dan bersukacita berbagi dalam misinya. Oke, bagaimana maksud atau tema besar ini? Nanti kita akan mengerti sepanjang perjalanan. Selama triwulan ini, kita akan lihat apa tujuan, goal dari akhir tema besar triwulan kita ini. Menjalin persahabatan untuk Allah. Hari ini, pelajaran pertama yang berjudul sebuah pertanyaan. Mengapa bersaksi? Diawali pelajaran pertama triwulan ketiga ini dengan judul Mengapa bersaksi? Maka jikalau ini pertanyaan, pasti ada jawaban. Mengapa bersaksi? Jawabannya dari hari-hari yang akan kita pelajari ini sepanjang pekan ini. Baik, mengapa bersaksi? Para pendengar atau teman-teman pendeta, istilah bersaksi itu kan bukan hal yang baru ya. Pasti bukan hal yang baru. Bagi umat Kristen itu kata bersaksi itu familiar sekali. Itu hal yang biasa. Malah itu menjadi sebuah slogan dikatakan bagi orang yang percaya, maka dia menjadi saksi. Dia harus menjadi saksi dan berbagi kesaksian dia untuk kepada orang lain. Nah, pertanyaan tentang mengapa bersaksi, mungkin saya akan memberikan jawaban terlebih dahulu. Mengapa bersaksi? Karena di dalam pelajaran kita ada hal yang menarik dikatakan Yakobus 5 ayat 20. Barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut. Maka jawaban mengapa bersaksi, saudara-saudaraku, ini demi keselamatan jiwa-jiwa. Saudara dan saya, pendeta-pendeta semua, sangat ingin dan rindu untuk diselamatkan. Maka ketika kita percaya kepada Yesus Kristus sepenuhnya,
kita memperoleh anugerah kasih karunia yang luar biasa, yang adalah keselamatan itu, rencana Allah Bapa di dalam Yesus Kristus. Namun, apakah itu hanya untuk milik kita sendiri? Maka, mengapa bersaksi? Karena rencana keselamatan Allah Bapa menyangkut keselamatan umat-umat manusia ini harus terjadi bagi setiap orang agar mereka bertobat dan percaya, maka mereka memperoleh keselamatan. Maka mengapa bersaksi? Tujuan adalah untuk keselamatan, memberikan kesempatan satu-satunya kepada jalan yang menuju kepada keselamatan di dalam percaya kepada Yesus Kristus. Oke, oleh sebab itu saya mau bertanya nih kepada teman-teman pendeta. Bagaimana menurut teman pendeta? Apa itu dan mengapa kita harus bersaksi? Dari pendeta Dedi Kurniawan dulu. Mengapa bersaksi? Ya, terima kasih Pendeta Chris. Ini mau langsung masuk ke pelajaran atau alasan umum aja kenapa harus bersaksi? Boleh, dari umum langsung masuk boleh. Oh gitu ya. Kenapa kenapa harus bersaksi? Tentu karena ada yang saya saksikan. Oke. Nah, kan? Kalau tidak ada yang saya saksikan, maka apa yang perlu saya saksikan? Maksud saya adalah bagaimana saya mau bersaksi kalau tidak ada yang saya saksikan? Karena bersaksi ini adalah bagian dari keselamatan, seperti tadi yang Pendeta Chris sampaikan, itu berarti saya yang bersaksi telah mengalami atau menyaksikan pengalaman keselamatan itu. Dalam artian, saya sendiri adalah bagian dari orang yang telah mengalaminya. Maka dengan demikian, alangkah indahnya kesaksian itu, karena saya sendiri mengalami. Betul. Lebih powerful lagi, ya kan? Karena kalau saya menceritakan pengalaman Pendeta Chris kepada orang lain, saya hanya jadi orang kedua. Tapi kalau Pendeta Chris secara pribadi menceritakan itu kepada orang yang saya ceritakan, mungkin lebih powerful, karena Pendeta Chris yang mengalaminya. Jadi dalam hal ini, apa yang sekolah sahabat sementara bawa pandangan kita adalah pengalaman bersaksi harus dialami oleh masing-masing individu orang-orang Kristen. Kenapa? Karena ketika kita menerima Kristus, kita mengalami pengalaman keselamatan, pengalaman itulah yang akan kita saksikan kepada orang lain. Oke. Nah, ini masuk ke pelajaran yang tadi ya, mengapa bersaksi ya, Pendeta Chris ya. Pelajaran berikutnya nih. Di pelajaran kita dia ada yang menarik, dikatakan Yesus gembira, membuat Yesus gembira. Betul. Apa sih hubungannya bersaksi dan Yesus gembira? Betul. Ayo. Betul. Apakah Yesus lagi murung-murung sampai harus kita buat dia jadi gembira? Sepertinya kita bisa setting. Lagi bad mood. Sepertinya kita bisa merubah situasi mood dari Yesus. Sampai-sampai ada jawaban dari pertanyaan itu ya. Muncul ya. Oke. Ya. Sebelum ke situ, untuk menjawab pertanyaan itu, di Alkitab, setiap kali Yesus debat dengan ahli-ahli Taurat, pemimpin-pemimpin agama, Yesus selalu mengutarakan otoritasnya sebagai utusan Allah. Dan dia selalu bilang, apa yang aku lakukan, ini adalah kehendak Bapakku yang di sorga. Soal ini saya ingat pengalaman saya waktu masih kecil, Pendeta Chris di Manado dulu. Rumah tempat kami tinggal itu ada halaman yang tidak terlalu luas, tapi lumayan kalau untuk nyapu, karena ada pohon rambutan di depannya. Kalau saya nyapu, daun-daun yang jatuh itu, bersih halaman, kemudian saya nimba air, tong saya isi penuh, bapak saya entah bagaimana senyumnya lebar sekali. Dan dia senang sekali dengan apa yang saya lakukan. Rupanya saya mengerti apa yang membuat bapak saya senang. Bapak saya bukan senang karena saya seperti berperan sebagai seorang pembantu di rumah membersihkan semua. Bapak saya senang ketika saya melakukan tugas tanggung jawab saya sesuai dengan kehendaknya. Dengan hidup disiplin dan menjalankan apa yang menjadi kewajiban saya. Ketika Yesus diutus ke atas dunia ini, ada 9 kali ayat di dalam Alkitab yang Yesus katakan bahwa dia diutus untuk melakukan kehendak Bapaknya. Dan kehendak Bapaknya itu cuma satu, keselamatan bagi dunia ini. Jadi nggak ada lagi misi yang lain selain misi pekabaran keselamatan. Dan untuk itulah Yesus datang. Jadi Yesus datang untuk bersaksi, menyaksikan keselamatan. Nah, jadi apakah ada pengalaman di atas dunia ini yang bisa membuat Yesus tertawa lebar? Tentu ada. Banyak. Tapi pengalaman yang paling membuat Yesus tertawa dan bahagia, gembira adalah
pengalaman keselamatan. Entah gimana Pendeta Chris, Yesus suka duduk dengan orang-orang pendosa. Di mana namanya? Lukas pasal yang ke-15. Cerita domba yang hilang, oke, kemudian dirham yang hilang, anak yang hilang, semuanya hilang. Dan duduknya Yesus dengan orang-orang pendosa ini, saya yakin pasti mereka happy-happy ya. Nggak mungkin mereka murung-murung. Tapi ada orang yang murung-murung ketika Yesus happy. Ya kan? Nah, ini menarik nih. Keselamatan bagi orang berdosa, tapi ada yang nggak senang ketika Yesus menjalankan keselamatan itu. Lukas 15 ayat 7, sorga bersukacita karena satu jiwa yang hilang itu ditobatkan. Tapi satu jiwa itu yang membuat sorga bersukacita bikin orang di dunia jadi murung-murung. Pemuka agama lagi yang murung-murung. Oke. Padahal sukacita itu melampaui melampaui apa yang bisa dirasakan oleh manusia. Dan keselamatan itu mampu menebus batas gender, ya kan? Ada laki-laki, ada wanita, semua orang bisa mengalaminya. Nah, kemudian saya ingat, kalau terlalu lama, potong ya, jangan malu-malu ya. Oke, Saya ingat tenang lagi saja, tenang. di Lukas pasal yang ke-19. Kita tahu bukan cerita dari Sakeus? Cerita Sakeus, Lukas Ya. 19 ayat yang ke-10. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi ini tugas Yesus sebetulnya. Dan ini tugas kita. Jadi ketika kita melakukan apa yang Yesus lakukan, Yesus akan gembira sekali. Oke. Tapi sayangnya Pendeta Chris, dalam proses membawakan kesaksian itu, ada tantangan. Tantangannya adalah ketika orang tidak senang dengan apa yang kita lakukan, karena kita membawa orang yang berdosa itu datang kepada Kristus. Lukas 19 ayat 7. Tetapi semua orang yang melihat hal itu, lihat Yesus datang ke rumah Sakeus membawa keselamatan, kesaksian keselamatan, mereka malah bersungut-sungut. Ini yang bahaya ini. Sorga bersukacita, orang dunia bersungut-sungut. Tapi yang menjadi tantangan buat kita, apakah kita tetap mau melakukannya? Walaupun tidak banyak orang yang mendukung kesaksian-kesaksian kita. Oke, sampai situ dulu Pendeta Chris. Silakan. Oke, terima kasih, luar biasa. Jadi jelas ya, ada sebuah korelasinya antara orang atau umat Tuhan yang bersaksi yang akan membuat bagaimana Yesus bisa gembira. Yesus bisa gembira. Jadi terima kasih Pendeta Dedi. Ini benar-benar membuat kita harus merefleksikan kehidupan kita bahwa kita bisa loh membuat Yesus gembira. Kan luar biasa. Membuat Tuhan Yesus gembira. Maka kita pun harus gembira dalam bersaksi ya. Tidak boleh bersungut-sungut, tidak boleh kecewa-kecewa, tapi gembira karena satu jiwa. Terima kasih Pendeta Dedi. Dan yang selanjutnya ini, bagaimana ketika kita bersaksi, kita mengalami sebuah feedback dalam diri kita, kebangunan dalam diri kita. Apakah ada impact-nya? Apakah ada dampak yang kita rasakan? Atau ini menjadi sebuah beban? Atau menjadi sebuah apa? Ini yang penting. Nah, Pendeta Winner, bagaimana Pendeta Winner Kasingko menanggapi hal ini? Jadi beban kah? Atau jadi bagaimana? Apa feedback yang akan didapatkan jika orang dengan suka hati, dengan senang hati bersaksi, dan apa yang akan dia dapatkan sebenarnya? Baik, terima kasih Pendeta Chris, dan juga terima kasih atas pemaparan yang begitu luar biasa dari Pendeta Dedi. Apakah ada feedback? Ya, ketika kita bersaksi dengan sukacita, tadi kita sudah lihat Pendeta Dedi sudah menjelaskan mengenai bagaimana membuat Yesus gembira. Dan apabila kita bersaksi, kita akan mengalami pertumbuhan. Jadi kalau kita bersaksi dengan penuh senang hati, kita bersaksi oleh karena keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita dan kita mau bagikan itu kepada orang lain, maka itu juga dengan sendirinya akan berbalik ke kita. Oke? Kita akan mengalami pertumbuhan di dalam iman kita akan lebih kuat lagi di dalam Tuhan, dan pelajaran atau pelajaran yang kita dapatkan di dalam firman Tuhan itu akan lebih menguatkan akan iman kita bahwa benar bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Asalkan kita bagi itu kepada orang lain. Karena di dalam pelajaran kita di sana dikatakan titik terendah di bumi ini katanya adalah laut mati. Laut mati itu hanya menampung saja. Dia hanya menerima saja tanpa dia membagikan. Ya kan seperti itu.
Sehingga di sana dikatakan tidak ada ikan di sana, tidak ada kehidupan, hampir tidak ada kehidupan di sana. Demikian pula katanya dengan kehidupan kerohanian kita. Ketika kita hanya menampung saja tanpa kita membagikan akan kabar baik itu kepada orang lain, maka itu tidak akan, kehidupan kerohanian kita ini akan stagnan. Kehidupan kerohanian kita akan begitu-begitu saja, akan seperti itu saja. Tetapi apabila kita menginginkan supaya ada perubahan yang radikal di dalam kehidupan kerohanian kita harus bersaksi. Sana dikatakan seperti itu. Bersaksi. Memang ada banyak cara kita bersaksi. Tidak semua kita harus berkhotbah. Tidak semua harus menyampaikan lewat mimbar dan lain-lain. Dengan talenta-talenta yang kita miliki, dengan kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita, gunakanlah itu untuk menjadi saluran berkat kepada orang lain. Jadi tidak tunggu nanti jadi pendeta baru boleh bersaksi. Tidak. Siapa saja, kapan saja, apakah dia kecil atau anak kecil atau dia orang dewasa, mari kita bersaksi kepada Tuhan. Karena ada banyak berkat Tuhan yang bisa kita dapatkan. Salah satunya adalah kita dapat mengalami apa katanya? Pertumbuhan. Kita dapat mengalami pertumbuhan di dalam iman kita akan semakin dikuatkan, dan ketika Tuhan datang kita dapat jemput masuk dalam kerajaan surga. Jadi seperti itu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Juwiner. Jadi bersaksi akan membuat pertumbuhan, kebangunan rohani yang luar biasa. Mungkin yang sederhananya yang saya rasakan kadang-kadang ketika saya bersaksi, apa fakta atau bukti pertumbuhan yang terjadi? Ya, saya akhirnya lebih menggali lagi firman Tuhan. Ya kan? Ketika saya bersaksi, dulu saya pernah punya pengalaman, tapi panjang ceritanya. Tapi intinya, ketika saya waktu SMA pulang pergi naik kereta, ada orang Muslim bertanya ke saya tentang Yesus Kristus. Waduh, saya bingung ini menjelaskan tentang Yesus Kristus. Akhirnya apa yang saya lakukan? Saya belajar lagi, belajar lagi, sampai akhirnya saya minta buku-buku, tulisan permulaan-permulaan, tulisan-tulisan tentang siapa Yesus itu secara Alkitab. Dan itulah salah satu pertumbuhan yang saya rasa pribadi, ya bagaimana bertumbuh oleh karena bersaksi. Baik, terima kasih Pendeta Juwiner. Dan nah, kalau kita lihat ketika kita dikatakan mengapa bersaksi, mungkin sebelum menjawab juga hal itu, apakah bersaksi itu sebuah kewajiban atau ya sebuah pilihan saja? Bolehlah bersaksi atau nanti atau tidak terlibat dalam hal bersaksi ini. Nah, ini bagaimana menurut Pendeta Morris Tumeu? Karena ada hubungan bersaksi ini dengan kesetiaan terhadap perintah Yesus. Bagaimana Pendeta Morris melihat ini? Sepertinya berarti bersaksi ini apakah memang sebuah hal yang kewajiban atau suatu yang diharuskan, panggilan yang diharuskan dilaksanakan oleh umat-umat percaya. Oke, terima kasih buat Pendeta Chris atas kesempatannya. Kalau saya lihat di dalam pelajaran pada minggu ini, sebenarnya kalau kita lihat judulnya adalah menjalin persahabatan untuk Allah. Mungkin kalau saya pribadi lebih suka menjalin persahabatan bersama Allah. Dan kenapa kita bersaksi? Apakah ini memang di dalam kita bersaksi ya semau kita? Apakah karena kita memang suka bersaksi, atau karena ada hal-hal yang ya kalau saya mau bersaksi hari ini oke, besok enggak ya enggak masalah. Tetapi yang ingin saya tekankan di sini adalah kenapa kita bersaksi ya karena kita mengasihi Tuhan. Ya kan, sebagaimana tadi Pendeta Dedi, Pendeta Winer sudah sampaikan tadi bahwa karena kita mengasihi Tuhan, makanya kita bersaksi. Menjadi kerinduan dari Tuhan kita bahwa pada waktu dia datang, pada waktu dia pertama kali datang, waktu dia ada di dunia ini sebelum dia disalibkan, pada waktu dia mengabarkan Injil, dia ingin supaya semua orang selamat, bukan hanya orang Yahudi, bukan hanya orang Yahudi, tapi semua orang dia rindu supaya memperoleh keselamatan. Sehingga setelah dia naik ke surga, ada murid-murid yang melanjutkan tugasnya. Nah, murid-murid yang melanjutkan tugasnya ini adalah murid-murid yang, kalau kita lihat di Alkitab, semua mereka itu, sebagaimana Paulus, dikatakan bahwa, ya karena dia mencintai Tuhan.
mengasihi Tuhan. Dan Tuhan sudah kasih perintah kepada mereka, murid-muridnya, untuk menjadi terang, dan supaya kemanapun mereka pergi, harus ada orang-orang yang diselamatkan. Dan itulah yang Tuhan minta. Dia ingin supaya tidak ada orang yang binasa. Dia ingin semua orang selamat. Mau siapapun itu, pokoknya semua harus selamat. Makanya tadi seperti pendeta Dedi katakan tadi, pada waktu Yesus ada di dunia ini, ya dia suka bergaul dengan orang-orang yang apa? Berdosa. Dia nggak cari orang yang pintar Alkitab, pintar hukum Taurat, enggak. Justru dia mencari orang-orang yang di mata para ahli Taurat, orang yang berdosa. Nah, bagi kita sekarang ini, kenapa kita bersaksi? Saya percaya kenapa kita bersaksi, karena kita mengasihi Tuhan. Dan mengasihi Tuhan itu butuh loyalitas, butuh kepatuhan yang sungguh-sungguh. Kalau memang kita benar-benar mengasihi Tuhan, artinya apa saja perintah Tuhan akan kita lakukan. Dan sudah salah satu di situ adalah mari kita menginjil atau bersaksi. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita menuruti segala perintahnya, saya percaya bukan hanya bersaksi, kita juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tapi fokus kita kan pada saat ini untuk bersaksi. Nah, menarik di sini kalau kita lihat di dalam pelajaran hari Rabu dikatakan juga bahwa gereja yang mengabaikan perintah Tuhan. Kalau kita lihat di sini dikatakan gereja ini akan gagal kalau kita mengabaikan perintah Tuhan. Saya tidak tahu kalau di jemaat kita di mana kita melayani bagaimana, tetapi ada kalanya ada juga orang-orang dalam gereja, mereka berpikir untuk bersaksi itu hanya tugas para pendeta, tugas tua-tua jemaat, diakon, atau majelis jemaat, itulah tugas mereka. Kalau kita sebagai anggota jemaat, ya kita hanya hadir aja di gereja, ikut ibadah, kasih perpuluhan, berdoa, setelah itu ya dengar khotbah ya pulang. Kalau kita ajak untuk mari kita menginjil, mari kita bersaksi, ya itu tugas pendeta. Tetapi yang ingin saya tekankan di sini adalah bahwa biarlah kita sebagai umat Tuhan, baik kita sebagai pendeta, baik kita sebagai anggota jemaat, kalau kita memang benar-benar mengasihi Tuhan, apa saja yang Tuhan minta akan kita lakukan. Jangankan bersaksi, kalaupun nyawa taruhannya kita akan berikan. Kenapa? Karena Tuhan pun sudah datang, dia meninggalkan tempat yang nyaman, surga, dia datang ke dunia yang berdosa, dan yang lebih luar biasanya lagi, dia mati bagi kita. Supaya semua orang boleh memperoleh keselamatan. Dan ini juga menjadi bagian masing-masing kita, bila mana kita memang benar-benar mengasihi Tuhan 100%. Bukan hanya 99%, tetapi 100%. Kita akan mengikuti apa yang Tuhan minta. Dan tentunya itu akan menjadi beban bagi masing-masing kita, bila mana kita nggak usah jauh-jauh, bila mana ada orang yang kita kenal, kerabat-kerabat dekat kita yang belum mengenalkan kebenaran. Itulah tugas kita. Supaya, ya menjadi keinginan kita semua itu boleh selamat. Supaya saudara-saudara dan kita semua ya, kita mengasihi Tuhan, kita juga boleh menjadi berkat bagi orang lain, dan ada yang mengatakan begini, mari menginjil supaya iman kita bertumbuh. Supaya iman kita bertumbuh ya, mari kita menginjil atau bersaksi. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Wow, terima kasih Pendeta Morris Tumeum. Jadi ini menarik ini, karena dikatakan bersaksi itu bagian dari kita menunjukkan loyalitas atas perintah Kristus. Jadi bersaksi adalah salah satu perintah Kristus. Dan begitu, Pendeta Morris ya, bersaksi adalah perintah Kristus. Maka, wow, kalau seperti ini, saudara-saudara para pendengar, kalau sudah bilang perintah itu ya harus kita lakukan. Kita tidak bisa tidak lakukan karena perintah, dan harus ada loyalitas, kesetiaan. Wow, ini bukan hal yang sepele berarti ya. Bukan hal yang hanya sekedar saja. Ini terpanggil untuk kita semua yang percaya, yang adalah menjadi umat percaya. Pada hari ini yang saudara mendengarkan ini, maka mari kita setia kepada perintah Kristus dengan cara bersaksi. Terima kasih Pendeta Moritz. Dan sebelum lanjut, oke, saya minta yang lain. Ada tambahan atau ya? Lanjut ini ya. Ya, saya silakan. bisa share screen ya? Oh, boleh. Oke.
Saya share screen ini. Haha. Matius 23 narasinya adalah narasi ketika Yesus marah-marah sama orang Farisi dan ahli Taurat ya. Kemudian Matius 24, 25 dan seterusnya adalah khotbah terakhir Yesus sebelum dia mati. Dan narasi khotbah Yesus yang terakhir itu disusun dalam narasi parable. Apa sih namanya ini? Perumpamaan. Dan ini adalah perumpamaan yang pertama yang ditulis waktu itu, yaitu perumpamaan hamba yang setia dan jahat. Siapakah mereka hamba yang setia katanya? Hamba yang setia adalah hamba yang diangkat tuannya, tugasnya cuma satu, memberikan mereka makan pada waktunya. Jadi jelas tugasnya Pendeta Kris ya, memberi makan. Kenapa mereka disebut setia? Karena karena tuannya mendapati mereka melakukan tugasnya itu. Jadi tugasnya adalah memberi mereka makan. Sederhana sekali. Kita tahu apa makna dari makanan ini. Ya tentu saja makanan itu adalah bread of life ya, roti hidup. Jadi kenapa dia disebut setia? Karena dia sharing. Kata memberi kan artinya sharing. Yang dia sharing adalah bread of life. Nah, kenapa yang satu disebut jahat? Coba perhatikan baik-baik. Tuanku tidak datang-datang. Ya, artinya dia bilang, Tuhan masih lama datang. Ngapain gue bersaksi, men? Masih lama. Lalu apa yang dia buat? Dia pukul hamba-hamba yang lain. Hamba-hamba yang setia yang bersaksi itu dianiaya. Makanya jangan heran kalau kita rajin bersaksi, kemudian kita sering sekali dizolimi. Ini ayatnya nih. Dan yang paling parahnya lagi adalah mereka sudah bilang Tuhan masih lama, dihantam mereka yang setia yang membagikan kabaran ini. Lalu pekerjaan mereka bersenang-senang, makan minum. Kenapa? Karena mereka pikir Tuhan masih lama datang. Jadi ternyata pekerjaan bersaksi ada hubungannya dengan pekabaran Yesus datang kedua kali. Seperti tadi yang Pendeta Juwiner itu sampaikan. Bagaimana dengan orang-orang yang pasif ya? Ini penting lagi nih. Ingat ini Mahatma Gandhi bilang, kalau orang Kristen ini hidupnya benar-benar seperti apa yang Kristus ajarkan, seperti apa yang terdapat dalam Alkitab, semua orang India mungkin akan jadi Kristen. Makanya dia bilang, aku senang sama Kristus kalian, tapi aku nggak suka sama kalian orang Kristen. Karena kalian orang Kristen, kalian nggak persis, nggak sama kayak Kristus. Jadi, prinsip bersaksi yang paling penting adalah ketika hidup kita bisa menyiratkan atau bisa menuliskan apa yang kita baca di dalam kitab suci. Maka itu akan menjadi kesaksian yang powerful. Jadi ini kalimat apa itu Pendeta Kris? Action speak louder than words. Thank you Pendeta Kris. Oke, terima kasih Pendeta Dedi Kurniawan atas share screen-nya. Ada tambahan lagi teman-teman dari yang hadir? Ada tambahan? Oke, mengenai bersaksi ini, sebelum kita masuk bagian akhir, kita lihat atau kita sering ya berpikir bahwa bersaksi itu keluar dari keluar dari box kita ya, misalnya box, maka kita bersaksi ke sana. Ada pertanyaan yang menarik juga, apakah bersaksi hanya kepada orang luar, orang kafir? Bagaimana kepada yang di dalam? Apakah tidak perlu juga menerima atau mendapatkan kesaksian itu juga dari kita yang percaya, yang hidup, yang mau menyatakan, memimpin mereka kepada Yesus Kristus? Nah, bagaimana menurut teman-teman? Karena kita lihat juga pengalaman, kalau kita lihat tulisan-tulisan Rasul Paulus ya, banyak juga dalam pengalaman Rasul Paulus, kesaksiannya juga kepada dalam juga. Kesaksiannya kepada orang-orang dalam. Nah, ini penting juga. Jadi, supaya kita melihat paradigmanya, tidak melulu bersaksi itu kepada yang keluar sana, tetapi ada hal yang penting juga, bagaimana bersaksi tentang Kristus, tentang kebenaran kepada orang-orang di dalam juga. Karena banyak cerita di dalam kalangan gereja kita juga mungkin bisa saja ya beda. Bisa saja beda atau sesuatu yang tidak sama. Nah, ini bagaimana menurut pandangan teman-teman? Tentang bersaksi tidak hanya melulu ke luar, tapi ke dalam juga. Oke, mungkin dari saya ya. Oh, Oke. Pendeta Moritz mungkin. Pastor Winor dulu. Oke. Pastor Winor dulu. Terima kasih Pendeta. Kalau dari saya, lihat saja prinsip yang Yesus ajarkan.
Yesus ajarkan seperti ini. Di samping dia mengajarkan juga bersaksi kepada orang-orang lain, tetapi dia juga bersaksi kepada murid-muridnya. Dia menyaksikan akan dirinya, dia menyaksikan kerajaan Allah itu seperti apa, dia juga ajarkan metode cara berdoa. Itu kan itu semuanya dia memberikan kesaksian mengenai dirinya atau mengenai Allah itu sendiri, juga diajarkan atau disaksikan kepada murid-murid. Jadi ya, selain kita menyaksikan itu kepada orang lain, itu perlu juga kesaksian itu perlu juga untuk memperkuat iman yang ada di dalam anggota-anggota jemaat atau siapapun itu, supaya kita lebih kuat lagi di dalam Tuhan, sehingga kita dimampukan untuk bersaksi dengan lebih aktif lagi kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pendeta Juwinter. Tadi Pendeta Morris mau sampaikan? Mungkin sedikit aja kalau dari saya, kalau bersaksi, memang ya tugas kita untuk bersaksi kan. Tetapi mungkin yang harus kita perhatikan di sini adalah jangan kita terlalu banyak bersaksi di luar, sedangkan di dalam kita nggak bersaksi. Ada yang bilang ya kita anggota jemaat, oke. Tapi jangan lupa di rumah kita punya istri dan punya anak. Ya kan? Ya ini juga sebenarnya buat teguran saya buat saya pribadi, karena ya pengalaman di dalam menggembalakan jemaat, terkadang kita terlalu sibuk dengan anggota jemaat, dengan tamu-tamu KPA yang kita layani. Kita mungkin lupa bahwa di rumah itu punya istri, punya anak, punya keluarga. Jiwa juga mereka ya. Iya, itu sudah pasti. Karena itu pertama yang akan dituntut kepada kita kan. Di mana anak-anakmu, di mana istrimu, iya kan? Jangan sampai kita nggak tahu mau jawab, ada di mana mereka. Kita terlalu sibuk di luar. Ya mungkin yang ingin saya sampaikan adalah jangan lupa kepada keluarga. Karena ya kita tahu bersama lah. Keluarga nomor 1. Baru kita keluar. Terima kasih. Terima kasih. Ini luar biasa tentang bersaksi ini. Jadi kita lihat bahwa bersaksi ini pada dasarnya adalah membawa setiap jiwa kepada Kristus. Walaupun nanti akan dibahas sahabat berikutnya nih, atau pelajaran pekan berikut tentang kesaksian hidup pribadi. Nah, ini adalah menyangkut hubungan pribadi dengan Kristus dan menjadi sebuah kesaksian. Nah, tetapi penting di sini bahwa bagaimana bersaksi adalah membawa jiwa kepada Kristus. Siapapun itu. Terima kasih Pendeta Moritz, itu sangat benar. Mari setiap para hadirin pendengar, keluarga itu juga hal yang penting. Banyak kita bisa menyampaikan segala sesuatu kebenaran di luar sana, tapi kita lupa siapa yang paling dekat dengan kita. Lingkaran pertama kita. Ada yang perlu disaksikan, perlu dibagikan. Oke, ada lagi tambahan? Mungkin sebelum kita masuk terakhir. Oke. Wah, ya. Gini, ketika kita menerapkan metode ini dengan benar, sebenarnya ketika kita menerapkan ini dengan ideal, bersaksi juga harus ke dalam, maka ketika malam permintaan doa itu akan penuh dengan kesaksian. Yang saat ini, kalau kita lihat hanya hitungan jari saja yang mau bersaksi. Jadi mari kita juga, selain kita bersaksi keluar, kita harus ingat bahwa kita juga ada tugas untuk kita boleh saling menguatkan satu dengan yang lain, sehingga ketika kita ada dalam perkumpulan, kita menyaksikan akan kebaikan Tuhan dan semuanya sama-sama akan diberkati oleh Tuhan. Ya, seperti itu. Terima kasih, Pendeta Winar. Iya, benar itu. Karena kalau Rabu malam, siapa yang ingin bersaksi, diam semua. Karena paradigmanya bersaksi itu harus, kayaknya harus keluar sana, pergi kemana, harus mengalami sesuatu cerita yang sangat seru misalnya gitu. Tapi tidak ada kesaksian yang bilang, saya sedang bergumul bagaimana anak saya bisa ajar dia, pimpin dia untuk belajar Alkitab, mencintai firman Tuhan. Nah, itu mungkin harusnya menjadi kesaksian. Atau kesaksian saya adalah, saya senang sekali saya bisa mendampingi anak saya untuk belajar Alkitab. Saya senang sekali saya bisa bersama dengan istri belajar firman Tuhan. Kadang saya pun rasa lucu ya dengan hal itu ya. Yang tadi Pendeta Winner sampaikan ini sentilan-sentilun nih. Kenapa? Karena orang menunggu momen-momen dahsyat terjadi dalam hidupnya. Orang sepertinya pengen dituntun dalam bahaya kali ya, supaya ada kesaksian ke dalam hidupnya. Sepertinya hidup yang diberkati, masih bisa bernafas, atau semua itu bukan kesaksian yang hidup. Tunggu dulu nafas satu-satu baru bisa bersaksi. Ini hal yang lucu ya. Dan saya sendiri pun pribadi sering rasakan ya. Terima kasih Pendeta Winner. Baik.
Ada statement dari Pendeta Brian. Jadi para pemirsa, kenapa Pendeta Brian tidak bisa berbicara atau tidak bisa menyampaikan suaranya karena memang ada masalah di suaranya. Ada statementnya kita boleh sampaikan. Tapi terima kasih Pendeta Brian sudah join. Kita doakan supaya lekas pulih suaranya. Karena mungkin kebanyakan bersaksi nih Pendeta Brian. Semangat sekali dia bersaksi dia. Dikatakan begini statementnya, para pendengar hadirin, sahabat-sahabat. Mari kita pandang pada salib, pada kubur yang kosong dan melihat ke awan-awan, maka itu akan memberikan kekuatan, alasan dan motivasi kepada kita untuk bersaksi sambil menunggu dia muncul bersama malaikat-malaikat. Wah, luar biasa statement dari Pendeta Brian Pandairo. Baik, terima kasih. Bagian terakhir ini, saudara, teman-teman pendeta. Saya ingin minta, sesuai dengan pelajaran kita, boleh dikembangkan lagi ya. Apa yang menjadi motivasi utama untuk kita bersaksi, supaya para pendengar tahu bahwa kita harus memiliki motivasi ini. Motivasi kita apa yang terutama. Dari satu-satu dulu ya, Pendeta Dedi deh. Pendeta Dedi. Ya, tentunya apa yang Paulus sampaikan, hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup dalam aku, itu jadi motivasi saya ya, bahwa ternyata hidup bersama dengan Yesus saat ini itu bahagianya sukar untuk dikatakan, Pendeta Kris. Bukan karena nggak ada tantangan, justru karena banyak tantangan yang dilewati bersama dengan Yesus, kemudian menang melewati tantangan-tantangan itu. Oh, itu pengalaman yang luar biasa yang bisa disaksikan, dan itu kesaksian yang powerful. Jadi sama seperti moto dari Pathfinder, kasih Kristus yang memaksa saya. Terima kasih Pendeta Dedi. Pendeta Morris Tumeu, apa yang menjadi motivasi untuk bersaksi supaya kita tahu semuanya? Kalau buat saya pribadi, motivasi saya untuk bersaksi, kenapa saya termotivasi? Karena itu permintaan dari Yesus sendiri. Karena dia sudah kasih perintah kan. Dia minta kita untuk, ya kalau bisa dia bilang nama pada waktu itu, dia mungkin akan bilang, Pendeta Dedi, Pendeta Wina, Pendeta Brian, Pendeta Chris, pergilah ke seluruh dunia, ya kan? Tapi kalau buat saya pribadi, ya karena Yesus sendiri yang minta. Dan itu menjadi satu, saya rasa itu menjadi satu tanggung jawab yang harus kita lakukan karena ya kita mengasihi Tuhan. Karena kita mengasihi Tuhan, ya. Dan dia minta secara langsung. Dia nggak, ini bukan pimpinan yang minta, bukan orang siapa yang minta, tapi Yesus sendiri yang minta. Supaya, ya, untuk menyelamatkan orang. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Terima kasih, Pendeta Morris Tumeu. Pendeta Juwin Narkasingku. Suaranya, Pendeta? Audionya? Di unmute. Oke. Oke, saya mau berikan statement yang seperti ini, hampir sama dengan teman-teman. Karena Allah telah menyelamatkan saudara dan saya, maka bukti keselamatan yang kita sudah terima ialah dengan cara membagikan kabar keselamatan itu, kesaksian tentang Allah itu kepada orang lain. Ya itu saja bagi saya. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Saya juga mengapa apa menjadi motivasi dalam kita bersaksi. Saya ingin belajar dari Tuhan, belajar tentang bagaimana Dia memiliki kekuatan yang besar untuk mengasihi, yang dimana tidak ada yang bisa menahan ketika Allah mau mengasihi kita. Dan saya belajar dari situ. Bagaimana juga saya mau bersaksi oleh karena saya mengalami kasih Tuhan itu yang luar biasa. Saya boleh bagikan kepada setiap orang yang ada, baik keluarga, baik di lingkungan ataupun dalam gereja, dan juga di seluruh dimanapun kita boleh berjumpa. Baik, terima kasih. Dan inilah bagian dari pelajaran kita, saudara-saudara, para pemirsa dan yang telah menyaksikan dan juga yang mengikuti pelajaran ini, baik di YouTube channel dan juga di podcast. Dan saya harap kita semua boleh mendapatkan pelajaran-pelajaran
tentang pelajaran pekan ini, bagaimana atau mengapa bersaksi. Oke, sebelum kita tutup, adakah yang ingin memberikan statement penutup dari teman-teman? Ini tidak satu-satu saja, tapi siapa yang mau volunteer? Yang mau kasih statement penutup? Siapa yang mau volunteer? Kita minta senior kita lah, Pendeta Tumeu. Oh ya, Pendeta Morris Tumeu yang paling senior. Statement terakhir, penutup lah. Pendeta, silakan. Mungkin yang ingin saya sampaikan, statement penutupnya adalah ayat hafalan kita pada minggu ini. Kalau kita lihat di dalam 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4, itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Semoga ya ini boleh menjadi bagian kita semua. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Morris. Maka dengan pembacaan ayat inti tadi dan menjadi closing statement kita pada malam atau pada kesempatan ini, saya berterima kasih. Saudara-saudara boleh bersama-sama. Maka jangan lupa saksikan terus akan YouTube channel Dialog Teologi untuk pelajaran-pelajaran berikutnya. Dan ini menjadi berkat bagi kita semua, bagi saudara-saudara yang mendengarkan dan menyaksikannya. Terima kasih, dan jangan lupa subscribe dan share, like. Jika ada komentar, silakan memberikan komentar ataupun pertanyaan atau hal-hal yang ingin didoakan. Kami senang sekali berdoa untuk saudara-saudara. Nanti akan kami bagi beberapa pendeta-pendeta tim dari Ranger ini, Power Ranger, untuk berdoa. Oke, terima kasih. Untuk mengakhiri ini, saya ingin kepada Pendeta Dedi Kurniawan untuk menutup kita dalam doa. Baik, terima kasih Pendeta Kris. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih sesi yang indah belajar Alkitab melalui pelajaran sekolah Sabat tentang pentingnya bersaksi, ketika kami boleh menghargai atas respons bagaimana Kristus telah menyelamatkan kami, dan pengalaman keselamatan secara pribadi yang kami alami bersama-sama dengan Kristus, itu pula yang akan kami saksikan. Ajar kami untuk berani melakukannya dan mengatakannya kepada siapa saja yang rindu untuk menyaksikan dan mendengarkannya. Sehingga pengalaman sukacita yang kami alami ketika diselamatkan oleh Kristus, itu pula yang akan dialami oleh semua orang yang rindu untuk mendengarkan dan menyaksikan pengalaman itu. Dan kalau ini terjadi, maka genaplah apa yang Tuhan sampaikan. Dan Injil Kerajaan itu akan tersiar ke seluruh dunia, maka tibalah kesudahannya. Ampuni apabila ada hal-hal yang tidak berkenan kami ucapkan dan sampaikan di forum ini, yang mungkin menyinggung satu dengan yang lain. Tidak ada maksud bagi kami untuk melakukannya, tapi biarlah apa yang lemah yang kami ucapkan boleh dikuatkan oleh Roh Kudus, sehingga maksud-maksud yang kami sampaikan sesuai dengan apa isi Alkitab boleh tersampaikan dengan baik, dan dimateraikan di dalam hati dan pikiran kami. Sertai kami untuk menikmati waktu yang indah bersama dengan keluarga kami dimanapun kami berada. Semua yang menyaksikan tayangan ini akan diberkati oleh Tuhan, sebagaimana Tuhan memberkati kami semua satu persatu. Pertemukan kami di sesi belajar Alkitab berikutnya lewat pelajaran sekolah Sabat. Mohon ampun atas semua salah dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih. Sampai berjumpa kembali. Tuhan memberkati semuanya. Shalom.